Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bosan-bosannya saya mengajak kepada seluruh teman-teman semua, mari kita senantiasa memanjatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barometer dari ketakwaan adalah kemampuan kita untuk sekuat tenaga menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang olehnya. Posisi kita berada di jalan yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak belok ke kanan dan juga ke kiri, akan menjadikan kita pada posisi tengah dan kuat sehingga mampu menghantarkan kita kepada tujuan yang benar dan hakiki dalam kehidupan di dunia. Ketakwaan ini juga yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal yang paling baik dalam menjalani kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawudu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab." Artinya, bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini, ceramah kali ini, saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan nikmat-nikmat dan rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Segala nikmat ini adalah nyata adanya dan telah ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1. Inna kal kautsar. Artinya, sungguh kami telah memberi Muhammad nikmat yang banyak. Nikmat yang telah diberikan ini tidak boleh menjadikan kita lupa sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, nikmat ini harus mampu dijadikan sebagai sarana untuk beribadah dan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah? Pertanyaan ini jawab di ayat selanjutnya, yakni ayat kedua surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk terus mendekatkan diri kepadanya dengan dua bentuk ibadah. Pertama adalah salat yang memang sudah menjadi kewajiban dan rutinitas harian kita dengan melaksanakannya 5 waktu setiap hari: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kedua adalah dengan berkurban yang merupakan ibadah tahunan dan hanya bisa dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah ini diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya haji atau Idul Adha pada 10 Zulhijjah atau 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dari sisi bahasanya sendiri, kurban berasal dari bahasa Arab, yakni qaruba yaqrubu, kurban, yang artinya dekat. Untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui kurban, kita dituntut berkorban, menyisihkan harta kita untuk membeli hewan kurban dan memberikannya kepada orang lain. Tentu kita harus benar-benar ikhlas dan menata hati dengan benar dalam berkorban. Dengan berkorban ini, jangan sampai pengorbanan kita dengan mengambil harta yang kita tidak miliki tidak membuahkan hasil dan jauh dari hakikat ibadah kurban itu sendiri, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah niat sehingga kita malah akan semakin jauh dari Allah karena niatan yang salah, seperti ingin dipuji orang dan niat-niatan lainnya yang tidak lillahi ta'ala. Muslimin rahimakumullah, menyembelih hewan kurban menurut Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i adalah kesunahan yang diutamakan atau sunnah muakkadah. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ibadah kurban adalah wajib bagi penduduk yang mampu dan tidak ada dalam keadaan bepergian. Nabi Muhammad SAW pun telah memberi contoh dengan tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkannya sampai beliau wafat. Keutamaan lain dari ibadah kurban adalah sebuah ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal artinya ibadah yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dimensi horizontal adalah ibadah sosial berupa berbagi rezeki untuk membahagiakan orang lain.
Ketika kita mampu membahagiakan orang lain, maka kita pun akan merasa bahagia dan pada akhirnya kebahagiaan bersama juga akan mudah terwujud sehingga kehidupan di tengah-tengah masyarakat pun bahagia dan damai. Muslimin rahimakumullah, dengan agungnya makna dan tujuan dari ibadah kurban ini, maka sudah selayaknya kita berusaha untuk dapat melaksanakannya sehingga kita akan semakin dekat kepada Allah. Tentu kita tidak ingin menjadi hamba yang kufur, nikmat dan terputus rahmat Allah karena kita tidak berkurban padahal sebenarnya kita mampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.